Hafiz. Dan juga jajaran cast Luna Maya dan Reza Rahadian. Kami persilahkan jajaran cast dan filmmaker untuk menyapa teman-teman penonton dan juga mempersembahkan official trailer kita pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini adalah hari yang luar biasa. Mudah-mudahan tanggal cantik ini menjadi momentum buat film Suzana Dosa di Atas Dosa. Dan silakan Pak Sunil, ingin disampaikan apalagi Reza? Mungkin kita langsung aja teman-teman. Selamat pagi semua, terima kasih sudah menyempatkan hadir di press conference Suzana hari ini untuk launching dari official trailer. Mungkin langsung aja kita lihat sama-sama. Pertama-tama mau meluruskan di sini sebagai Suzana karena memang ceritanya namanya Suzana. Memang kalau di film sebelumnya beliau berperan sebagai Katemi. Kesulitannya hampir sama di setiap film ya. Bagaimana menghidupkan karakter bukan Suzana yang aslinya, tapi Suzana yang memerankan film yang Dosa di Atas Dosa. Jadi memang aku coba benar-benar kayak oke, ini harus berbeda dari sebelum-sebelumnya karena karakternya memang sedikit berbeda. Tapi marwah dari Bunda pada saat dia memerankan suatu peran itu kan Bunda mempunyai ciri khas bagaimana beliau berakting. Jadi itu mungkin yang saya usahakan selalu ada di dalam filmnya. Tapi apakah sama 100% seperti Bunda Susana waktu memerankan film-film beliau? Pasti akan berbeda karena kami adalah orang yang berbeda. Saya ingin mencoba menghidupkan legacy beliau di film-film yang terbaru ini tanpa bermaksud menggantikan atau bermaksud untuk bilang bahwa saya lebih baik atau Bunda lebih baik, tidak, tapi ini melanjutkan legacy beliau. Jadi memang kalau ditanya kesulitannya susah banget gitu karena kan ini memenuhi ekspektasi orangnya. Bunda begitu sudah melekat di hati masyarakat Indonesia, bahkan sangat-sangat bisa dibilang fans garis kerasnya itu luar biasa sekali gitu. Jadi bagaimana memenuhi ekspektasi supaya mereka-mereka ini yang menonton sekarang juga masih bisa melihat marwah beliau itu dilanjutkan oleh saya. Saran terus Mbak yang sebelah sini kayak diikutin ada setan di belakangnya. Berhasil membuat merinding teman-teman yang ada di sini. Gimana Pak proses kreatif dari pembuatan official trailer kita? Kalau trailer memang mungkin pekerjaan paling sulit yang saya merasakan. Trailer ini kebetulan makan waktu 4,5 bulan untuk kita buat. Kita ada in-house orang yang berkolaborasi sama kami untuk buat trailernya. Idenya untuk buat trailernya untuk mempertunjukkan tujuan karakternya, tujuan protagonisnya, dan dunianya apa yang terjadi gitu. Tapi untuk merangkumkan itu dalam sebuah 2 menit 45 detik itu cukup sulit ya, gitu. Tapi saya rasa kita nggak bisa masukin seluruh ceritanya karena waktu kita pendek, sedangkan konflik dan ceritanya sangat masih banyak dan lebih besar daripada ini. Tapi ini cukup untuk preview, untuk kasih lihat apa nih yang akan dilihat gitu. At least kita mengerti dulu ceritanya apa. Wow, siap, terima kasih Pak. Berarti prosesnya kurang lebih 4,5 bulan untuk pembuatan official trailer. Seperti yang saya janjikan tadi, kita akan lebih banyak ngobrol. Makna dari poster ini tentu saya pengen kasih lihat dunianya ya. Saya pengen kasih lihat bahwa ketidakadilan yang terjadi pada protagonis dan karakter-karakter di film ini, dan pemberontakan dan ketidakadilan, dan itu yang saya pengen kasih lihat dunianya intinya. Siapa aja yang terlibat dalam sini, apa yang terjadi, dan gimana supernatural power santet yang melawan ketidakadilan ini gitu. Sebetulnya itu idenya, seperti Susana memegang bola api di tangannya, dan karakter-karakter yang ditunjukkan, siapa antagonisnya, siapa protagonisnya gitu. Itu sih idenya, supaya kita nggak hanya lihat satu orang, tapi kita bisa lihat rangkumannya ini bakal begini loh. Film ini skalanya lebih besar gitu. Itu yang saya pikir. Siap, terima kasih Mas Adeto.
jawabannya. Selanjutnya Reza Rahadian. Kalau dengan Reza dan Luna sebenarnya sudah lama ya, kita udah pernah kerja bareng kayak gitu. Saat saya jadi Astrada dulu juga Reza dan Luna pemain, kita berdiskusi adegan. Jadi kalau pas kesini tuh jadi lebih bukan reading practical scene gitu. Kita lebih mengulik apa ya manusia itu, kesalahan-kesalahannya apa ya. Jadi lebih berdiskusi ke karakternya kayak gitu loh, dan mereka bisa menerapkan itu, saya yakin itu. Dan saat ketemu di setnya kayak gitu, mereka jadi hidup kayak gitu. Mereka tinggal menghidupkan semua peristiwa-peristiwa yang ada di skenario kayak gitu. Jadi lebih berdiskusi karena ini kan membicarakan tentang manusia ya, manusia dari kesalahan-kesalahannya, manusia yang ada di dalam kegelapan kayak gitu ya, di kehidupan yang hitam kayak gitu loh. Jadi itu yang kita diskusikan bersama Luna dan Reza gitu. Kadang-kadang juga senangnya dengan Reza dan Luna itu selalu apa ya, walaupun saya pertama kali dari mereka selalu ngasih input gitu, ngasih masukan-masukan kayak gitu. Itu saya senang gitu. Jadi ada komunikasi yang berjalan gitu antara sutradara dan pemain kayak gitu. Jadi kita bukan ego untuk membuat film sendiri gitu, tapi ini untuk kesemuanya, untuk ke cerita itu sih yang saya. Terima kasih Mbak Gina untuk